Saya Siti Dwi Handayani SAG, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah, yaitu Ibu Suyanti YRSPD, dalam rangka memenuhi tugas saya, yaitu demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga wawancara nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyanti YRSPD, Kepala SMP Negeri 5 Tujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada hari ini saya bersedia diwawancarai oleh salah satu calon guru penggerak SMP Negeri 5 Tujuhan yang bernama Ibu Siti Dwi Handayani SAG untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga setelah pengambilan wawancara ini, Bu Siti Dwi Handayani bisa memenuhi tugasnya dengan baik dan bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan bisa mengimplementasikan ilmu yang dapat selama 6 bulan di SMP Negeri 5 Tujuhan. Sebagai kepala sekolah, saya mendukung sekali kegiatan CGP ini untuk kemajuan sekolah-sekolah yang ada di SMP Negeri 5 Tujuhan khususnya dan umumnya itu bagi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bungo. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Yani. Silakan masuk, Bu Yani. Terima kasih, Bu. Apa kabar, Bu Yani? Alhamdulillah sehat, Bu. Suaranya agak serak-serak, Bu. Apa bisa yang Langsung, apa? langsung baik. Agak dekat. Ada yang bisa saya bantu, Bu Yani? Ini, Bu, saya ada tugas dari CGP saya untuk mengadakan wawancara dengan pemimpin sekolah, yaitu Ibu selaku kepala sekolah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Bu. Baik, Bu Yani, berarti Bu Yani sekarang sudah masuk modul 3.1 ya? Iya, Bu. Berarti sekarang kita melakukan wawancara, kemudian berarti Bu Yani tinggal beberapa langkah lagi kan? Iya, Bu. Selesai ya? Iya, tinggal 2 modul lagi, Bu. Sama ini 3 modul lagi, Bu. Baik, Bu Yani. Ya, terima kasih sebelumnya, Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan bersedia saya wawancarai. Baiklah, Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya. Yang pertama, Bu, selama menjadi kepala sekolah, tentu selama ini Ibu banyak mengalami atau menghadapi kasus-kasus ya, Bu. Iya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana Ibu selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau rujukan moral. Baik, Bu Yani ya. Mungkin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, kemudian bujukan moral, kita terlebih dulu harus tahu ya, apa itu dilema etika, kemudian apa itu bujukan moral. Dimana mungkin di dalam dilema etika itu kan itu memiliki itu setiap dua pilihan yang sama-sama benar ya. Ya, betul, Bu. Merupakan tantangan ini bagi kita. Kemudian sedangkan bujukan moral berarti ini kan yang benar dan yang salah, berarti ini sudah pasti ya. Iya. Di sini saya sebagai kepala sekolah jelas pertama sekali melakukan mengidentifikasi permasalahan itu dilema etikanya itu di mana. Kita harus mencari dulu ya, itu dilema etikanya di mana, kita cari akar permasalahannya, kemudian kita lakukan melalui proses yang berlaku langkah-langkahnya. Kemudian di sini kita mulai setelah melakukan mengidentifikasi, kemudian langkah-langkah yang kita tentukan, kemudian baru kita mencari proses solusi yang akan kita tentukan untuk kebaikan kita bersama.
Baiklah Bu, jadi Ibu akan mengidentifikasi dulu ya Bu permasalahannya, baru nanti akan mencari bagaimana solusi atas permasalahan tersebut, apakah itu dilematika atau rujukan moral tadi. Iya, setelah kita mungkin ya setelah menentukan identifikasi, kita musyawarah lagi dengan stakeholder warga sekolah, mulai dari wakil, kemudian majelis guru, kemudian komite, wali murid, kita sosialisasikan, nanti kita carikan pecahan permasalahannya bersama-sama. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau sama-sama benar dan sama-sama mengandung dua kebajikan, berarti ini semua merupakan sudah dilema ya. Kita sudah masuk pada dilema etika itu sendiri. Jadi keputusan yang akan kita ambil di sini itu kembali kita harus menganalisa terlebih dahulu, kemudian bagaimana kita mengambil solusinya. Risiko kita akan mengambil itu pemanfaatan yang besarnya di mana. Kemudian dari dua permasalahan yang sama-sama benar ini, kita akan melihat risiko yang besar dan antara yang dua ini, kemudian risiko yang kecil, manfaatnya yang besar, nanti baru kita pilih mana yang kecil, risikonya itu yang kita pilih, manfaatnya yang besar itu yang akan kita pilih. Berarti Ibu akan mencari solusi di mana faktor manfaat juga risiko yang terkecil tadi yang seperti Ibu menerangkan tadi. Yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, prosedur pengambilan keputusannya. Nah, mungkin dalam langkah-langkah kita dalam prosedurnya seperti apa yang biasa dilakukan selama ini, itu yang pertama kita akan mengambil keputusan yang terjadi saat mengenal masalah, kemudian nanti langkah-langkah yang kita ambil itu yang sama dengan 9 langkah pengambilan keputusan, itu mulai dari mengidentifikasi, kemudian sampai menentukan siapa saja yang terlibat, sampai ke urutan yang 9 itu kita masukkan prosedurnya. Kemudian baru kita mengambil keputusan. Jelas ini tidak terlepas nanti setelah kita menentukan langkah, kita bermusyawarah lagi dengan guru-guru di sekolah. Berarti Ibu sudah paham sekali ya Bu tentang 9 langkah pengambilan keputusan, di mana pertama kali tentu mengenali tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini kan. Kemudian menentukan siapa juga yang akan terlibat seperti Ibu sebutkan tadi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, pengujian, kemudian melakukan prinsip resolusi juga, kemudian baru membuat keputusan nanti langkahnya. Ya, sama dengan mungkin Bu Yani sudah mengetahui itu ada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkahnya. Jadi kita mengacu kepada langkah-langkah dan prosedur yang itu. Berarti supaya langkah kita tidak salah mengambil keputusan nanti. Berarti itu ya Bu yang Ibu lakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Kemudian selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang paling praktis, paling efektif. Itu dari aku dulu ya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik Bu Yani, mungkin hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu sebagai contoh, kita segala sesuatu yang berhubungan dengan dilema etika supaya keputusan kita itu tepat sasaran, kita terlebih dahulu melakukan musyawarah atau rapat dengan pihak-pihak yang terkait atau yang bermasalah, supaya kita bisa mendapatkan fakta-fakta yang nyata dan data-data yang akurat, sehingga kita bisa mencarikan solusi yang pas bagi permasalahan bagi pihak yang bermasalah tadi.
supaya keputusan kita nanti tidak lari dari aturan dan tidak merugikan salah satu pihak. Berarti di jalan efektifnya paling efektif itu musyawarah ya Bu? Ya, musyawarah untuk mencarikan fakta-fakta dan data akar permasalahannya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, mungkin dalam tantangan yang sering kita hadapi Bu Yani, mungkin karena dalam dilema etika kita sama-sama benar. Iya, betul. Apabila kita salah, kita takut ini kan kasih sayang, kemudian boleh dikatakan dalam dilema etika kita harus kan disiplin juga, sama-sama benar. Jadi apabila kita salah mengambil keputusan, dalam hati kita mungkin ada pihak yang dirugikan. Jadi di sini mungkin dilemanya bagi diri saya, mungkin ada rasa tertekan, perasaan rasa tidak enak pada salah satu pihak. Tapi kita memang harus melakukan tindakan yang pas. Jadi supaya mengurangi dilema perasaan sendiri, mungkin untuk menguranginya kembali kepada 9 langkah-langkah pengambilan keputusan dalam dilema etika tadi. Baiklah Bu. Jadi memang ada tantangan ya Bu dalam pengambilan kasus-kasus jelas di sini perasaan yang Ya. pertama sekali itu Bu Yani. Iya Bu. Baiklah yang selanjutnya Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur yang sudah Ibu jadwalkan mungkin? Baik Bu Yani, selama ini kita dalam mengatasi masalah dilema etika, kita akan melihat permasalahan. Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Di sini mungkin pengalaman yang dapat kita petik di sini itu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis itu kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, kemudian untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Jadi di sini supaya kita tidak salah dalam menentukan keputusan dengan adanya 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Kemudian setiap dalam pengambilan keputusan ini harus dilakukan sesuai dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana dan pihak yang harus berpihak kepada murid. Kemudian setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu kita harus membuat keputusan yang paling meminimalisir resiko yang akan terjadi, sehingga tidak adanya beban bagi diri kita itu sendiri nanti. Jadi pembelajaran yang bisa Ibu ambil tadi, Ibu akan lebih bijaksana ya Bu dalam pengambilan keputusan, dalam menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian kalau apabila dengan permasalahan guru harus berpihak kepada guru yang tidak merugikan. Jadi mungkin itulah Bu tanya jawab yang saya lakukan. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses dan semakin bijaksana seperti kata Ibu tadi dalam pengambilan keputusan, dan semoga SMP Negeri 5 Bijang ini juga semakin maju dan juga semakin bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan seperti yang kita harapkan selama ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yani. Saya mendoakan supaya Bu Yani juga sukses dalam mengikuti kegiatan CGP, kemudian bisa lulus pada bulan Mei. Mungkin sudah bulan Mei. Kita bulan Mei, dan bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu yang Bu Yani peroleh selama 6 bulan di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Saya pamit dulu Bu, ini ada jam mengajar juga. Iya, Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Yani.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cita-cita generasi emas Indonesia, profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.